Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Permasalahan itu dibagi menjadi dua, bujukan moral, benar melawan salah, dilema etika, benar melawan benar. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, hendaknya berdasar pada 3 hal, yaitu nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan juga bertanggung jawab. Ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan: individu melawan kelompok, rasa keadilan lawan kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Keputusan yang akan diambil sebaiknya telah melalui 9 langkah pengujian. 1. Menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta. 4. Pengujian benar salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang tepat dan bijaksana akan menentukan kemajuan sekolah. Berikut wawancara saya kepada 2 orang kepala sekolah. 1. Bu Sri Turnami SPD. 2. Bapak Haji Sanusi SSPD. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Sri ya? Iya Bu, ini saya ada tugas dari manajemen harus mewawancarai kepala sekolah. Ibu ada waktu? Ada waktu. Gimana kabarnya tentang CGP? Alhamdulillah Ibu berjalan lancar dan saat ini saya sedang mempelajari modul 3.1. Saya sedang belajar pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Bu. Terkait itu saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu. Lama enggak? Sebentar Bu. Oke. Mulai ya Bu? Ya boleh. Selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau masalah kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kami, itu biasanya kalau dilema etika itu biasanya masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami itu masalah yang benar dengan yang benar. Misalnya kayak masalah yang sekarang sering saya hadapi itu masalah mutasi anak dari sekolah lain, sedangkan kondisi di sekolah kami itu ruangannya ada, muridnya udah banyak, sedangkan ruangannya juga sedikit. Jadi itu masalah dilema benar-benar yang harus saya selesaikan. Kalau untuk bujukan moral itu biasanya masalah yang benar dan yang salah. Jadi kita mesti biasanya yang ngambil yang benarnya aja lah. Oke, berarti benar-benar terjadi ya Bu ya? Iya, terjadi di sekolah kami. Sekolah ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya Bu, terutama pada kasus yang tadi sama-sama benar ya, yang mengandung dilema etika? Kalau masalah kasus dilema etika, biasanya saya dalam mengambil keputusan biasanya dengan mengidentifikasi permasalahannya yang terjadi. Terus yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta atau kejadian. Terus yang ketiga, saya mencari solusi cara menyelesaikan dilema yang ada di sekolah kami. Itu biasanya saya biar tidak merugikan sebelah pihak, jadi saya cari dulu permasalahannya. Berarti ya Ibu menjalankan yang pertama Ibu tadi mengidentifikasi masalahnya dulu ya Bu, kemudian mencari fakta-fakta juga yang terkait dengan permasalahan, kemudian mencari solusi permasalahannya.
prosedur yang digunakan biasanya seperti apa? Ya biasanya untuk langkah-langkahnya ya orangnya saya panggil yang bermasalah, kita bicarakan, yang kedua kita bicarakan baik-baik, terus kita cari solusi penyelesaiannya agar bisa memutuskan hal yang baik. Kemudian menurut Ibu hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dilema etika ya saya akan menceritakan sama guru-guru, mungkin juga komite bagaimana menyelesaikan permasalahan atau dilema etika yang ada di sekolah kami agar bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi tetap saya akan minta pertimbangan dari guru-guru juga komite sekolah. Ya, berarti menurut Ibu efektif Ibu berbagi cerita dengan mereka yang mencari keputusan bersama ya Bu ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap sebagai tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya ya apabila memang kenyataannya banyak sih ya yang anak-anak mutasi-mutasi yang mau masuk ke sekolah sini, ya kita harus sabar menghadapi terutama orang tua murid yang selalu menginginkan sedangkan kondisi sekolah jumlah anak sudah banyak, ya kita berusaha menjelaskan dengan kondisi sekolahan yang sudah jumlah muridnya sudah penuh, ya saya menjelaskan biar mereka itu mengerti. Jadi memberi pengertian ekstra ya Bu ya, lebih ekstra ya tantangannya. Oke, kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema etika ini, atau Ibu menyelesaikannya begitu permasalahan ini ada? Ya, kalau untuk jadwal tertentu sih enggak ya, saya enggak bikin, tapi kalau ada masalah-masalah saja, saya misalkan pas ada masalah dilema etika ya saya langsung bicarakan sama guru-guru, terus juga minta pertimbangan sama komite atau juga sama pengawas agar saya bisa dengan cepat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Ya, berarti pihak yang terlibat tadi itu ada banyak ya Bu ya, yang terlibat yang untuk membantu dalam permasalahan. Jadi siapa aja Bu? Tadi guru di sekolah kami, terus komite, juga kadang kalau memang butuh banget ya saya melibatkan pengawas di gugus kami, pengawas binaan. Salah ya Bu ya. Oke, kemudian nah dari semua yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya petik itu dalam dilema etika itu memang ternyata untuk memutuskan atau mengambil kebijakan sebagai seorang pemimpin kita harus tetap ada komunikasi atau minta masukan dari guru-guru, juga dari komite sekolah ataupun juga dari pengawas binaan sekolah, agar kita bisa mengambil keputusan yang bijak dan benar, juga bisa adil untuk mereka yang bermasalah. Jadi kita sama-sama enak lah gitu. Ya, jadi sebagai pemimpin kita tidak mengambil keputusan sendiri ya Bu ya, kita tetap melibatkan guru ya, mungkin juga komite, juga orang tua yang bersangkutan, misalkan karena masalah mutasi ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas wawancaranya. Ini jadi pembelajaran sekali buat saya ya, untuk ke depan belajar bagaimana untuk mengambil keputusan dengan bijak dan baik serta adil untuk semua pihak. Terima kasih.
kasih banyak Ibu, sehat selalu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tentunya bermanfaat. Ya juga selamat berjuang, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya untuk CGP bisa lancar dan bisa berhasil dengan baik. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam. Setelah menganalisis hasil wawancara 1, saya menyimpulkan bahwa Bu Sri Turnami selaku kepala sekolah mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak dalam mengambil keputusan. Bisa dikatakan bahwa dasar pengambilan keputusan yang Bu Sri ambil itu berpihak pada murid. Bu Sri juga menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dan menerapkan prinsip rasa peduli terhadap murid, care-based thinking terhadap murid-muridnya. Bu Sri tidak mengambil keputusan sendiri. Ia melibatkan guru, komite sekolah, bahkan juga pengawas jika memungkinkan dalam penyelesaian masalah yang terkait dilema etika melalui musyawarah bersama. Waalaikumsalam. Kabarnya Pak? Ya. Jadi Bapak mau maaf sebelumnya, saya mungkin mengganggu waktunya. Saya minta kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Iya, kebetulan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru program. Kiranya pelajari maupun tidak seperti pengambilan keputusan sebagai pendidikan. Baik. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Jadi ya saya punya pandangan dilema etika itu memang selalu ada dan setiap lembaga. Jadi dilema etika itu adalah pengambilan keputusan yang memang berat gitu. Satu sisi mungkin kita beranggapan pandangan baik, tapi mungkin menurut pandangan orang lain itu nggak bagus gitu. Jadi ada bisa sih ada efeknya bisa baik berakibat baik, ada baik berakibat tidak baik, atau memang tidak baik berakibat tidak baik begitu. Itu ibarat istilahnya dalam bahasa Indonesia itu seperti makan buah semalakama kali, makan bapak mati kali makan ibu mati, saya kira gitu. Itulah kasih dilema kita saya kira. kalau memang butuhkan hal sendiri untuk Bapak seperti apa? Seperti gini, misalnya ya kita kan sekolah ada dana bos gitu. Biasa dana bos ketika bos turun itu suka ada nyeletuk gitu salah satu orang dulu. Misalnya, Pak kita makan di luar gitu ya. Sementara itu uang bos itu nggak boleh buat itu. Ya, satu sisi memang baik kita menyenangkan hati orang lain, tapi sisi yang lain itu adalah pelanggaran penggunaan uang bos yang bukan pada tempatnya gitu saya kira. Ya. Bapak ya, jadi bisa dikatakan dengan etika itu sesuatu masalah yang berkaitan dengan benar sama benar, sementara bukan moral yang benar mau tidak benar. Nah selama ini ya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, nah khususnya kasus-kasus yang tadi ya benar melawan benar atau mengambil nilai kebajikan itu seperti apa? Kasus-kasus yang unsur dilema etika itu ya, saya mau menjalaninya yaitu dengan mengambil atau meminta pendapat-pendapat dari berbagai pihak ya, dalam hal ini misalnya ada teman sejawat, ada juga orang tua murid mungkin yang bisa kita ajak bicara memecahkan masalah itu ya, di dalamnya juga ada komite sekolah itu. Jadi banyak yang terlibat ya Pak dalam pengambilan keputusan pada masalah ini. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya langkahnya ya tadi orang-orang yang bisa kita ajak bicara yaitu dengan musyawarah. Musyawarah itu kita laksanakan setelah data-data fakta-fakta valid yang bisa kita ambil, kemudian baru kita bisa bicarakan bersama.
pada mereka itu. Ya, jadi Bapak mengidentifikasi masalahnya, ya, mengumpulkan data-data yang terkait masalah, nah, kemudian berusaha ya, atau mencapaikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema? Ya, ini lagi-lagi saya katakan, ya musyawarah kita sebenarnya, ya musyawarah. Karena dilema etika itu apa ya? Bisa jadi kita berpandangan baik menurut kita, belum tentu baik juga dengan orang lain. Ya, jadi yang paling tepat ya, yang paling efektif ya itu kita musyawarah, ya, melibatkan dari berbagai pihak lah. Musyawarah dengan berbagai pihak terkait Pak untuk mencapai fakta. Kemudian hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Tantangan terberat bagi kita adalah ini menghadapi masyarakat lingkungan sekitar. Satu contoh misalnya itu tadi masalah yang rutin terjadi di sekolah, kita mau anak 2001 di masa PPDB. Ketika PPDB dibuka, ya orang berdiri datang, ada orang ibu, ada pendatang dari perumahan. Orang perumahan itu datang lebih awal. Orang kampung biasanya belakangan. Ketika PPDB ditutup, baru mereka berdiri datang. Jadi kita terima memang ruangan terbatas, memang kelas kita cuma ada 6 di sini. Kita tidak terima, mereka nanti bisa ngamuk. Bisa ngamuk karena memang rumahnya berdekatan dengan sekolah gitu. Nggak mungkin lah mereka sekolah ke tempat yang jauh. Yang terjadi apa? Pembengkakan rombelnya yang mestinya memang harus 40, jadi sehingga yang terjadi bisa sampai 50 satu rombel. Demikian Bu, ini tantangan yang berat yang selama ini kita rasakan. Berarti memberikan keputusan yang adil semua pihak terkait. Iya gitu ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut atau permasalahan tersebut Bapak selesaikan pada waktunya? Kalau kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kita tidak ada agenda tertentu. Biasanya kita selesaikan ya saat spontan pada kerja. Saat terjadi kasus, ya kita selesaikan saat itu juga gitu. Jadi nggak ada agenda yang khusus lah ya. Ya nggak terjadwal kali. Spontanitas aja. Kemudian adakah seseorang atau faktor selama ini yang mudah Bapak membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Di sekolah ini kan ada yang senioritas itu yang kita kedepankan. Teman sejawat itu bisa kita ajak, kita libatkan untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekolah. Itu tadi unsur-unsur teman sejawat, kemudian juga ada komite sekolah mungkin yang bisa kita ajak bicara ya, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Membantu dalam menyelesaikan sejawat dan juga komite sekolah. Jadi apa yang semua tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dengan. Jadi selama ini ya alhamdulillah setiap ada masalah yang terjadi di sekolah ya kita pecahkan secara musyawarah. Saya kira itu yang menjadi pelajaran buat kita sehingga keputusan yang kita ambil menjadi berdampak positif lah bagi semua. Begitu. Karena kita dengan berbagai pertimbangan, kebijakan dan sebagainya sehingga dengan musyawarah itu saya kira semuanya akan merasa puas gitu. Ya, meminimalisir pihak yang merasa dirugikan. Ya, terima kasih banyak Bapak. Apa yang telah kita lakukan dalam saat ini saya rasa akan sangat bermanfaat bagi saya dan belajar ya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.
Setelah menganalisis wawancara 2, saya menyimpulkan bahwa Pak Haji Sanusi selaku kepala sekolah mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak dalam mengambil keputusan. Bisa dikatakan bahwa dasar pengambilan keputusan yang Pak Haji Sanusi ambil itu berpihak pada murid. Pak Haji Sanusi menggunakan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan menerapkan prinsip berbasis peraturan, role-based thinking. Pak Haji Sanusi tidak mengambil keputusan sendiri. Ia bermusyawarah dengan guru-guru, komite sekolah, dan jika diperlukan dengan pengawas sekolah dalam menyelesaikan permasalahan terkait dilema etika melalui musyawarah bersama. Hal menarik yang saya temukan adalah kedua kepala sekolah tersebut mengutamakan 3 dasar pengambilan keputusan terkait dilema etika yang terjadi. Ada kesamaan antara keduanya, yaitu antara Bu Sri dan Pak Haji Sanusi sama-sama menggunakan musyawarah dengan rekan guru, komite sekolah, dan juga pengawas sekolah jika diperlukan dalam menyelesaikan dilema etika. Dan perbedaannya, Bu Sri menggunakan prinsip care-based thinking, Pak Sanusi menggunakan role-based thinking. Meski mereka belum melakukan 9 langkah pengujian, setelah saya sharing dan berbagi tentang 9 langkah pengujian, mereka akan menerapkannya di kemudian hari. Saya pun sebagai pemimpin pembelajaran akan mengutamakan 3 dasar, 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika yang terjadi di kelas. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.